Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio ya. Tema kita kali ini adalah kebenaran yang akan terungkap. Kira-kira kebenaran apa dan ada keadilan untukmu seperti apa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar, ataupun ke WA ini bisa kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, dan maaf agak sedikit berisik, anak saya lagi bermain ya. Maaf seperti biasa ya. Semoga kalian tetap bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ya. Oke, di sini ada dua kartu ya, dimana untuk kebenaran atau apa yang akan terungkap untukmu. Ya, berikan energimu sambil saya fokus pada kartu sambil saya baca doa. Untukmu ini untuk kebenaran yang akan terungkap. Dan di kartu kedua adalah pesan semesta untuk kalian. Apa yang harus kalian lakukan? Menyikapi orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, ataupun tentang keadilan dan kebenaran yang terungkap. Oke, saya sisihkan dulu pesan semesta ya. Saya sudah menarik energinya, dan untukmu di sini kebenaran yang akan terungkap. Kira-kira apa, Scorpio? Kita lihat. Wow, di sini The High Priestess. Ada beberapa yang mungkin menuduhmu pakai tuyul, pakai guna-guna, ataupun mungkin kondisinya ada yang menuduhmu membuat dia sakit, ada yang menuduhmu yang negatif ya. Kesuksesan kamu tuh karena cara negatif, terus saya sakit itu karena kamu yang mengirimkan black magic. Ini ada yang tuduh menuduh ya, kayaknya tuh dia kemarin berbuat salah, tapi kenapa bos nggak marah ya, pasti ada apa-apanya. Ini contoh ya. Ataupun kok dia sukses terus ya, jangan sampai dia pakai apa-apa. Nah, ini ada tuduhan-tuduhan seperti gitu ya. Tetapi akhirnya ada kebenaran, di mana ya itu karena kerja keras kamu, bukan karena jreng sulap seperti yang dia katakan. Ini ada yang mensuuzon ya. Saya lihat di sini mungkin ada orang-orang dari kantor, ataupun mungkin kondisinya yang tidak suka sama kamu ya, ataupun mungkin di sini bagian keluarga yang iri ya, mungkin ipar, ya keluarga tapi nggak terlalu dekat ya, mungkin sudah ya ya bukan keluarga juga sih ya, mungkin keluarga ya. Karena saya lihat di sini mungkin kalau mau dibilang bukan intern ya, pihak keluarga tapi pihak ekstern ya, yang menuduhmu mungkin pakai sesuatu ya, ataupun mungkin kondisinya menuduhmu diguna-gunain orang si A, si B, si C, kamu dihasut gitu ya. Nah, ini hati-hati, kamu juga harus lihat dulu orang ini dipercaya tidak bicaranya, karena ada yang menakut-nakuti kamu ya dengan memakai black magic. Menakut-nakuti itu ya, dia punya sesuatu, awas kamu, hati-hati kamu ya, nanti ya jangan sampai kamu diguna-guna. Ini contoh ya. Karena saya lihat di sini entah ini energinya bisa terbolak-terbalik, kamu bisa menyesuaikan karena kita bicara tentang black magic, di mana entah kamu yang dituduh memakai black magic ataukah kamu yang terkena black magic. Wih, dia punya pacar baru. Wih, kok banyak sekali ceweknya ya, pasti dia punya sesuatu tuh ya. Padahal memang kamu ganteng, kamu cantik, kamu seksi, banyak yang suka kamu karena kamu friendly ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu sakit,
bukan diguna-guna, karena memang pola hidup kamu nggak bagus, makan sembarangan, tidak istirahat baik, banyak rokok, ini contoh. Ya, jadi jangan berpikir negatif, ya. Ataupun mungkin kondisinya ada yang nuduh kamu, dia pergi ke dukun, contoh ya, barang nih hilang nih. Ternyata tuh Scorpio tuh yang ambil, kemarin kita ke dukun. Nah, ini contoh ya. Tapi ternyata barang itu tercecer, padahal sudah membuat kamu mencemarkan nama baik kamu. Ini contoh dalam tanda kutip. Ya, kamu bisa menyesuaikan, karena ini saya cuma bisa memberikan apa dibilangnya kata kunci, yaitu black magic. Kamu menyesuaikan, entah kamu di black magic, entah kamu yang dituduh memakai, ya, ataukah malah dia menanyakan ke orang pintar dan akhirnya menyalahkan kamu atas apa yang terjadi. Nah ini ya, jadi kamu bisa menyesuaikan. Tetapi ternyata semua itu bisa terjawab. Ya, bahwa kamu, contohnya kalau kamu sakit ya karena memang ada penyakit lain, bukan guna-guna gitu. Ya, tetapi kadang-kadang kamu masih, aduh kayaknya saya sakit nih, sudah, itu pasti. Karena saya lihat di sini masih ada yang berpikir seperti gitu, padahal sudah jelas-jelas mungkin penyakit medis. Ataupun mungkin kondisinya kenapa ya seret, padahal bukan kamu saja yang seret. Memang kemarin kondisinya memang perputaran uang lagi nggak bagus, bukan kamu saja, semua orang. Tetapi terkadang kamu berpikir kayaknya ada yang guna-guna saya nih, ada yang menutupi rezeki saya nih, padahal situasi dunia lagi kurang bagus, apalagi pada saat corona ya. Nah ini, jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Ataupun yang tadi saya bilang, ada yang menuduhmu ya, dia pergi ke para orang pintar gitu ya, dan akhirnya menuduh ada ciri-cirinya kayak gini, dan akhirnya menuduh suzon ke kamu ya, karena mungkin ciri-cirinya ada yang dia sebutkan itu ada pada diri kamu, dan akhirnya menuduh, padahal barang itu ternyata tercecer, padahal dia sudah sebarkan gosip bahwa kamu lah yang mengambil itu. Wah, repot ya. Tapi di sini saya lihat kayak nggak ada permintaan maaf gitu, biasa-biasa aja tuh orangnya. Ya karena mungkin dia merasa bahwa bersalah, tapi ya nggak ada minta maaf, biasa-biasa aja, walaupun mungkin kondisinya dia sudah membuat kamu sakit hati. Di sini Knight of Pentacles, saya lihat di sini ya, ada yang saya lihat di sini kamu orangnya memberi, ya, ada yang memanfaatkan kebaikan kamu, tetapi ingat ya, jangan takut, kebaikan kamu akan kembali ke kamu. Contoh, kamu memberikan cinta tapi dia apa dibilangnya tidak menghargai, ya, akhirnya kamu lepas, ternyata ada orang yang lebih menyayangi kamu saat ini dan dia menyesal. Ini contoh, karena pemberian kamu tidak dihargai. Ataupun mungkin dia menipu kamu memberikan uang, dia menipumu, dia pergi bawa lari uang kamu, katanya pinjam, ini contoh ya. Dan akhirnya sekarang kamu punya hidup lebih baik, bahkan rezeki kamu lebih bagus. Dia melarat karena mengambil apa yang kamu punya. Dia merasa bahwa hidup kamu jauh lebih baik, rezeki kamu lebih banyak. Kenapa ya? Ya itu karma. Makanya jangan mengambil hak orang, atau jangan menindas hak orang. Ya, karena saya lihat di sini untuk kata kunci adalah memberi, tapi pembalasannya ibaratkan diberikan, kamu memberi air susu dibalas dengan air tuba. Kamu memberikan berkat tapi dia malah melihat berkat itu seperti sampah, tidak menghargai. Ya, dan akhirnya dia tahu bahwa ternyata berkat itu adalah sesuatu yang sangat indah, tapi sudah expire karena sudah ada yang memiliki. Macam contoh tadi ya, kamu pinjamkan dia duit, dia pergi, akhirnya kamu biarkan aja ya, akhirnya dia rezekinya seret, kamu rezekinya tambah naik. Walaupun dia tidak kembalikan uang kamu, tapi rezeki-rezeki tak terduga lainnya ada dari sumber-sumber lainnya, yang mana akhirnya dia menyesal. Dia mau datang pinjam uang ke kamu, dia malu ya, karena dia sudah pernah menipu kamu. Ataupun mungkin kondisinya nih janji-janji palsu ya, akhirnya kamu lepas dari dia dan akhirnya dia menyesal, kenapa saya tidak bisa menepati janjiku dulu ya, saya ingin nikah sama dia tapi akhirnya saya pergi menikah dengan yang lain, dan akhirnya saya dicampakkan dengan pasanganku sekarang. Saya mau kembali kepada Scorpio, tetapi Scorpio sudah mempunyai pasangan. Ini contoh ya, penyesalan yang mana dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena topeng dia sudah terbuka. Oke, berikutnya di sini ada The Empress ya. Saya lihat di sini mungkin kamu banyak tertekan. Saya lihat juga di sini banyak intimidasi
banyak tuduhan-tuduhan ataupun ya tekanan dalam pekerjaan atau apapun, serasa kamu yang berjuang. Ya, sekarang kamu kayaknya saya lihat lebih tenang ya. Kalau kamu dikhianati ya sudah diikhlaskan. Ya, saya lihat di sini kamu lebih bijaksana. Akhirnya apa? Hidupmu jauh lebih nyaman, jauh lebih tenang, dan orang-orang itu menjauh dari kamu. Ibaratkan orang-orang jahat jauh dari kamu. Dimana kebenaran-kebenaran yang kamu dapatkan adalah orang-orang yang menzolimimu. Berarti kamu tahu bahwa bukti bahwa mereka itu tidak baik untukmu, dan kamu akhirnya pergi dari mereka, ataupun tidak ada kesetiaan ya, ataupun mungkin tidak ada keseimbangan dalam hal apapun ya, terutama mencari nafkah ya, tugas dia tapi malah disuruh Scorpio, ataupun mungkin kalau dibilang Scorpio sudah memberikan tetapi malah dia merasa kurang dan kurang karena gaya hidup. Akhirnya Scorpio memutuskan untuk pergi, dan akhirnya ini ada penyesalan. Saya lihat di sini penyesalan dari dia ya. Saya lihat di sini kamu lebih menarik diri, lebih introspeksi diri, dan lebih ikhlas. Tidak ada, saya lihat di sini ya kamu sakit hati, tapi untuk membalasnya kamu lebih menyerahkan kepada semesta. Ya, walaupun mungkin kamu ada doa-doa jelek juga, tetapi jangan sampai ada doa-doa jelek. Itu sama saja kamu doakan dirimu. Ya, saya lihat di sini kamu lebih ikhlas ya, dan akhirnya semesta memberikan yang terbaik untuk dirimu sesuai dengan karma baik yang kamu berikan. Di sini ada Six of Pentacles ya, hampir mirip seperti Knight of Pentacles ya, diulang lagi, berarti ada beberapa yang pergi dari dirimu. Ini lebih macam contoh ya, triparty ataupun mungkin pemberianmu, hampir mirip yang seperti saya bilang, diulang lagi, berarti energinya berarti orang-orang yang tidak menghargai akan pemberianmu, tidak menghargai akan cintamu, tidak menghargai akan kerja kerasmu. Ya, seolah-olah mereka datang hanya untuk enaknya saja ya, tetapi pada saat tidak ada kamu ya, dalam artian kondisi kamu terpuruk, mereka pergi meninggalkan kamu, dan akhirnya sekarang mereka menyesal. Kenapa? Karena mereka melihat kamu sekarang sudah jauh lebih baik, sudah lebih kaya, sudah lebih mapan, sudah lebih cantik, seksi, ganteng ya. Ini contoh ya, karena saya lihat di sini penyesalan terdalam dari orang-orang yang munafik, dimana kamu sudah tahu orang ini tidak baik, dan akhirnya kamu ya memaafkan, tetapi kamu tidak dekat-dekat. Dia mau datang dekat kamu, seolah-olah ya mencari celah untuk bisa kembali seperti dulu ya, setidaknya memanfaatkan kamu. Ini ada yang mau cari muka lagi datang. Saya lihat di sini entah mungkin dia di sosial media kamu dia tegur sapa, ataupun mungkin memberikan senyuman manis, memberikan apa gitu ya, supaya kamu terhanyut lagi. Tetapi saya lihat di sini Scorpio sudah lebih pintar dan tidak mau terhanyut dalam godaan-godaan toksik ya. Saya lihat di sini ada triparty ya, contohnya ya, kamu sudah mempunyai pasangan, dia sudah mempunyai pasangan, tapi masih menggoda dan tergoda. Ini entah di dirimu, entah di dirinya ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan ya, atau mungkin pasanganmu yang tidak menghargaimu, akhirnya dia menggoda atau tergoda dengan orang lain. Ini ada yang mau ajak Scorpio triparty, atau mungkin Scorpio kamu yang tergoda. Ya, ini hati-hati. Karena macam contoh, dia melihat kamu sekarang sudah up ya, dia menggoda walaupun mungkin dia tahu bahwa dia sudah mempunyai suami, atau bahkan dia tahu bahwa kamu sudah mempunyai pasangan. Suami atau istri ya, maksudnya seperti gitu. Kamu bisa menyesuaikan saja. Jadi seperti gitu. Ya. Ada yang mau merayumu. Ya. Dimana kebenaran ya terungkap bahwa oh ternyata ini salah. Kalaupun seandainya kamu dituduh pelakor pebinor, akhirnya kamu bisa menjelaskan bahwa saya bukan pelakor dan pebinor, dialah yang mau ngajak-ngajak gitu, intinya gitu ya. Jadi kamu tuh ada yang mungkin menuduh kamu seperti gitu, atau mungkin pasangannya, dan akhirnya kamu bisa membuktikan mungkin dari WA, dari apapun ya, chat dan macam-macam. Dan kamu tahu bahwa oh ternyata kamu tipu, bilangnya jomblo, ternyata punya pasangan. Kebenaran-kebenaran itu, dimana kamu juga bisa membuktikan bahwa saya adalah korban, bukan dalang seperti yang kamu tuduhkan. Dan berikutnya, wow, di sini ada The Sun. Wah, jadi apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu, jangan takut. Ya, apa yang sudah pernah diambil darimu, kalau itu milikmu pasti akan kembali. Dan kalaupun itu bukan milikmu, pasti akan pergi. Jadi, ya saya lihat di sini ini lebih ke hubungan ya. Lebih ke hubungan dengan materi ya. Wah. Ada kebahagiaan-kebahagiaan yang semu ya. Jadi
kebenaran bahwa ternyata dia bukan jodoh saya, ternyata memang dia bukan ditakdirkan untukku, ternyata memang hidupku harus begini, dengan ya harus bisa menerima keadaan yang begini. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu bahwa kamu harus kuat, jangan terfokus pada orang lain, bahagiakan dirimu, ya, cintai dirimu dan maafkan dirimu. Ya maaf agak berisik ya. Jadi seperti gitu. Ataupun ada yang tidak bertanggung jawab, ya, baru berkuar-kuar kamu lah yang salah, ya, kamu yang boros, kamu yang tidak menafkahi. Ternyata dialah yang menjadi dalang. Jadi kamu ada pembelaan-pembenaran di mana waktu, sama seperti di Empress, kamu duduk tenang, biarlah waktu yang akan menjawab. Tanpa ada berkuar-kuar, dan itu terjadi. Manusia ataupun orang-orang yang apa ya kalau dibilang, kamu dijelek-jelekan ke orang itu, ya mungkin sahabatmu atau siapa ya, sehingga kamu malu, akhirnya mereka sadar bahwa ternyata tuduhan yang dituduhkan kepada Scorpio itu salah. Scorpio begini kok orangnya. Dia merasa kalah, orang yang menghasutmu atau cerita-cerita tidak baik kepada kamu ya. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan pembelaan dari orang-orang yang dia hasut. Karena seolah-olah dia berpihak pada dirimu, sehingga dia tambah marah. Ya, di sini ada malah dia mungkin pergi ya karena kekalahan dia. Nah ini jadi semesta sudah mengungkapkan semua ya, kebenaran-kebenaran bahwa ternyata inilah yang benar dan ini yang salah. Kalaupun ini kondisinya benar, ya, rubah cara hidupmu, rubah cara pandangmu supaya hidupmu jauh lebih baik. Ya, karena saya lihat di sini kamu punya ada trauma dan sakit hati dalam diri ya. Tidak usah. Kenapa kita harus menyimpan sakit, dendam, amarah? Kita kan mau sembuh, jadi sembuhkan supaya hidupmu jauh lebih baik. Dan untuk orang-orang yang toksik ya, kamu sudah tahu, kamu kan sudah dibukakan topengnya, artinya sudah ditunjukkan kebenaran bahwa itu orang jahat. Ya jangan berharap dengan orang jahat. Cintailah orang-orang yang memang mencintai kamu. Jangan menghabiskan energimu untuk mencari cinta dari orang-orang yang hanya menyakitimu. Nah itu ya. Jadi keadilan itu ada, saya lihat untukmu. Tidak usah kamu cari pembelaan, pembenaran. Ingat, waktu yang akan menjawab. Keadilan itu akan kamu dapatkan di saat dan di waktu yang tepat. Ingat, waktu semesta itu bukan waktu kamu ya. Jadi semesta itu akan memberikan pada saat yang tepat dan di waktu yang tepat ya. Jadi kamu cuman tunggu aja waktunya ya. Tidak usah mau pusing, kamu benahi dirimu ya. Urusan mereka biarkanlah, berikan semesta kesempatan untuk menegur mereka dengan cara semesta ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk inisial sih, inisial nanti ya, pesan semesta dulu ya. Saya mau ambil 3 kartu di sini. 3 kartu di sini, 1, 2, 3. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Oke, di sini ada 3 of Wands. Di sini ada 7 of Swords dan 2 of Cups tuh ya. Tidak usah mau berargumen dengan orang-orang tidak sevibrasi, tidak usah mau habiskan energi dengan orang-orang yang tidak menyayangimu ya. Sama seperti yang tadi saya bilang, sudah ditegaskan kembali kepada semesta bahwa tidak usah mau stres dengan orang-orang yang tidak sevibrasi ya. Bahagiakanlah orang yang berbahagia membahagiakanmu, berfokus pada dirimu ya. Fokus pada dirimu, pencapaianmu, luka batin, apapun semua yang terjadi di masa lalu biarlah berlalu. Ingat, kamu tidak bisa merubah masa lalumu karena sudah terjadi. Kita tidak bisa mengulang waktu. Nggak usah ada penyesalan. Ambil semua hikmah. Karena apa yang terjadi dalam hidupmu semua baik. Ada hikmah di balik itu. Belajarlah. Ya. Jangan sampai kamu masuk ke lubang yang sama atau permasalahan kamu sudah pernah masuk di kondisi itu, malah kamu terjerat lagi masuk dalam kondisi yang sama, yang terpuruk. Nih hati-hati ya. Dan selalu berpikir positif. Jangan pernah ada amarah, sakit hati ya, kebencian, enggak usah ya. Benahi dirimu, lepaskan, dan banyak berdoa supaya kamu lebih dekat dengan semesta. Semesta akan memberikan petunjuk untukmu, lebih memberikan ketenangan batin untukmu, dan ya semangat ya. Jadilah berkat buat dirimu dan orang lain. Jangan terlalu mau pusingkan dengan orang yang tidak sevibrasi
Ya, biarin aja mereka dengan hidup mereka, dengan gaya hidup mereka ataupun apapun. Di sini kamu hanya bisa membuktikan bahwa hidup saya beres, hidup saya bagus, hidup saya happy. Ya, jangan sampai kamu malah down karena dia senang kamu hancur. Jadi jangan sampai kamu hancur. Ya, harus bisa memenangkan ya satu kompetisi, atau kalau mau dibilang cara elegan untuk membuat orang-orang toksik ini hancur, yaitu dengan kesuksesan kamu. Nah, itu ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini, saya sudah menarik energinya dari inisial dan zodiak. Kita ke inisial dulu. Kamu terkoneksi dengan huruf Y. Ada W, P, H, C, G, V, A, ada P double berarti energinya up, Q, F, T, B, J, D, N, E, U, M, dan S. Oke, saya perbaiki dulu. Oke, jadi untuk koneksi di sini dari inisial kamu terkoneksi dengan ada huruf Y, W, P, H, C, G, F, A, P, Q, F, T, B, J, D, E, D, N, E, U, M, dan S ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi ya dengan, ya saya sudah menarik energinya juga, kalaupun mungkin di inisial tidak ada, mungkin secara terkoneksi secara zodiak ya, dimana kamu terkoneksi dengan Leo. Ada juga Pisces, ada Taurus, Cancer, ada juga Aquarius, sesama Scorpio, terus ada juga dari Virgo, dan dari Sagittarius. Oke, jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Leo, Pisces, Taurus, Cancer, Aquarius, Scorpio, Virgo, dan Sagittarius. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.